saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh pembina cantik kita nih di masa Pandeglang, yaitu Kak Ulfatul Zahra. Assalamualaikum, salam pramuka. Salam. Baiklah, sebelum protokoleran di Saborus ini udah tersusun dan tertata dengan rapi ya, saya kira sudah rapi. Kak Mesa. Siapa lagi dong pembinanya Kak Ulfa? Ya, alhamdulillah saya bisa seperti ini. Tidak penerimaan anggota baru. Dan kita juga sampaikan untuk Bapak Kepala kita yang terhormat Pak Udin Ali Abbas. Kita juga minta solusi bagaimana caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Welcome to Saborus Code. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Min Pangerawati dari Ambalan Kiai Haji Abdul Salim dan Rohana Kudus akan membahas materi tentang protokoler. Dan di siang hari ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh pembina cantik kita nih di masa Pandeglang, yaitu Kak Ulfatul Zahra. Assalamualaikum, salam pramuka. Salam. Baiklah, sebelum kita beranjak ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan pemateri kita pada siang hari ini. Nama Kak Ulfatul Zahra, alamat Kadulisum, tempat tanggal lahir Pandeglang 2 Juli 1985. Riwayat pendidikan SD Sukacai 1 Baros, MA Darul Iman Banjar. Langsung dari Riwayat pendidikan SD Sukacai 1 Baros, MTS Darul Iman Banjar, MA Darul Iman Banjar, Sekolah Tinggi Setiabudi Rangkas Bitung. Pengalaman organisasi, Ketua DA Darul Iman, Ketua OSDI Darul Iman. Sosial media, nanti langsung di follow aja ya IG-nya Kak Ulfa, yaitu @ulfatulzahra5. Baiklah, sebelum kita ke materi nih Miss, kita sharing-sharing dulu pengalaman Miss selama di keluarga Saborus ini. Pengalaman apa nih? Pengalaman misalkan Miss itu di keluarga Saborus merasa nyaman atau bagaimana? Luar biasa. Banyak pengalaman yang bisa saya ambil dari keluarga Saborus, terutama nilai kekeluargaan di keluarga Saborus ini. Karena ini yang belum pernah saya dapatkan dari pengalaman berorganisasi saya sebelum saya bergabung dengan Saborus. Di keluarga Saborus ada beberapa angkatan yang sudah dilalui, ada beberapa tahun juga yang sudah dilalui. Nah, kita tergabung dalam satu keluarga besar Saborus Mapan, dan alhamdulillah Kak Meifa, sampai hari ini persaudaraan kita dan silaturahmi kita itu masih terjalin dengan baik. Alhamdulillah. Gitu. Berarti keluarga Saborus ini memang benar-benar erat ya Miss ya? Alhamdulillah. Suka duka kita lalui bersama, dan kita selalu ada andil dari keluarga Saborus untuk keluarga kita, baik itu yang sedang senang misalkan melaksanakan resepsi, atau juga ketika keluarga Saborus nih ada yang meninggal atau ada yang kecelakaan, kita selalu hadir di antara mereka. Makanya saya nyaman dengan Saborus ini. Gitu. Kasih plus dulu Miss buat keluarga Saborus kita. Luar biasa. Oke, ada lagi Miss yang mau disampaikan untuk sharing-sharing mengenai keluarga Saborus? Ya, ucapan terima kasih saya tetap terima kasih tertinggi kepada Kak Haji Abdul Rahman Setia Permana. Berkat beliau saya bisa duduk di Saborus membimbing adik-adik semuanya, dan berkat pengalaman beliau juga yang sudah dituangkan untuk kita semuanya warga Saborus, beliau bisa melahirkan kader-kader yang luar biasa seperti Kak Imam, Kak Haikal, Kak Hardika, juga next generation yang mungkin saya selalu bilang dalam setiap event, apalagi dalam event pengukuhan penerimaan tamu ke calon penegak, saya selalu bilang bahwa Pramuka Saborus adalah pramuka internasional. Kenapa saya bilang pramuka internasional? Karena di Pramuka Saborus ini kita punya tokoh yang istimewa, ya, Kak Haji Abdul Rahman Setia Permana. Saya selalu kagum beliau. Beliau mendapatkan gelar haji dari Saborus, kemudian beliau juga
bisa ke Jepang dan bisa keliling ke luar negeri nih, ke jagat internasional karena Saborusnya, karena pramukanya yang berawal dari Saborus. Nah itu merupakan satu inspiratif bagi kita ketika kita menggeluti satu bidang dengan serius dan juga keahlian kita dalam bidang itu kita asah dan kita juga betul-betul menerapkan apa itu yang ada dalam Dasa Dharma, maka tidak menutup kemungkinan generasi selanjutnya juga bisa menjadi pramuka Saborus yang bisa go internasional. Itu Kak Meifa. Iya, baik. Makanya Kak Meifa juga sama adik-adik yang lain nih, generasi penerusnya Kak Haji Abdurrahman Setia Permana, panutan kita, beliau harus bisa apa yang harus kita geluti dalam pramuka ini. Contoh, kita harus menguasai, dalam Saborus tidak menutup kemungkinan kita harus menguasai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Tidak menutup kemungkinan juga ketua DA tuh buat program bahwa khusus anak Saborus tuh kita harus speak English setiap minggu kedua atau kita harus speak Arabic setiap minggu ketiga. Nah itu adalah bekal kita kelak yang akan go internasional. Nah saya kira juga Kak Meifa itu berhubungan dengan materi kita hari ini, benar Kak Ya, Meifa? benar sekali ya, itu protokoler. Baik, langsung saja mungkin ya Miss ya. Kita ke materi kita hari ini yaitu protokoler. Nah sebelumnya nih Miss, saya mau tanya apa sih itu protokoler? Nah protokoler itu yang Kak Meifa tahu apa? Protokoler, menurut saya protokoler itu lebih menyangkut ke public speaking ya Miss ya. Lebih banyak public speakingnya. Contohnya apa? Pengertiannya apa? Pengertiannya? Baik, protokoler itu adalah satu tata cara upacara yang berkaitan upacara dengan kenegaraan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang dituangkan dalam acara tersebut. Itu adalah protokoler. Contoh dari protokoler yang bisa kita ambil adalah ketika kita akan melaksanakan pelantikan presiden misalnya, nah apa saja yang harus kita siapkan gitu. Bagaimana kalau dalam wedding, nah kita kembali ke dunia wedding nih, karena saya sebagai spesialis wedding, ya, sebagai pembina pramuka juga terlibat di wedding. Kalau dalam wedding itu ada namanya wedding organizer. Jadi bagaimana kita memanage satu acara sehingga acara itu menjadi tertib dan juga berakhir dengan kesan yang luar biasa gitu. Itu sama dengan keprotokoleran. Protokoler itu ya satu event yang berkaitan dengan aturan-aturan yang sudah tertata di dalamnya gitu. Baik, ada lagi Miss yang itu saja mungkin ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pada saat Miss berbicara di depan umum nih, apa saja yang harus diperhatikan dalam keprotokoleran? Nah Kak Meifa, ketika kita berbicara di depan umum ya, nah berbicara di depan umum itu, yang berbicara itu Master of Ceremony atau MC. Master of Ceremony itu bagian dari keprotokoleran, ya, bagian dari keprotokoleran. Apa sih ketika kita di depan orang kan kadang kita feel nervous ya? Iya, grogi. Apa sih kita yang harus dilakukannya sama kita? Yang pertama adalah kita menguasai materi yang akan disampaikan. Nah, apa nih upacara apa nih yang akan dilakukan atau pelantikan apa nih yang akan dilakukan, maka harus seperti apa. Makanya ketika sebelum acara dilaksanakan harus ada technical meeting yang harus dilaksanakan. Nah itu adalah selalu terjadi dalam satu acara, karena dalam satu acara itu terlibat ada panitia acara, ada ya MC sebagai bagian dari acara tersebut, bagaimana mengemukakannya. Nah, kita bisa pede kita bisa pede ketika kita perform di depan orang karena kita menguasai materi yang pertama. Yang kedua adalah kita juga harus punya mental. Bahwa saya juga harus penuh keyakinan saya dengan bismillah saya bisa membawakan acara ini sampai dengan acara ini sukses. Karena bagaimanapun kita adalah publik, itu semuanya tertuju pada kita. Nah kita itu harus bisa memanage bagaimana acara itu terlaksana dengan baik atau tidak. Kita itu pusat perhatian.
kita tuh pusat perhatian semua orang yang hadir pada event itu. Kita harus Nah, bisa menarik mereka ya, Mas, iya, ya, ke betul. dalam acara Kita tersebut. harus bisa membawa mereka, dan feel kita juga harus dapat ketika kita membawakan acara. Bagaimana caranya? Yang pertama itu kita punya materi, sudah menguasai materi. Yang kedua, penampilan kita juga harus diperhatikan nih. Kita harus sesuaikan penampilan dengan event yang kita laksanakan. Contoh, ketika kita melaksanakan upacara pelantikan Bantara. Nah, harus seperti apa kita berseragam? Nah, itu harus sesuai dengan tata upacara yang ada di dalam kepramukaan, gitu Kak Meifa. Ya. Ada lagi Miss yang mungkin sekiranya bisa dituangkan? Oke, cukup. Cukup. Oke, lanjut ya. Bagaimana nih Miss cara kita agar tidak nervous saat berbicara di depan umum? Itu intinya kita juga sudah harus punya mental yang kuat, kita harus pede, kita harus menguasai materi, dan kita juga harus didukung oleh kostum dan juga penampilan yang luar biasa, meyakinkan audiens bahwa kita ini sudah siap loh menjadi pembawa acara. Pernah nggak kita kan pasti akan feel interest ketika melihat orang-orang yang membawakan acara itu terlihat cantik, terlihat pakaiannya rapi, terlihat pakaiannya sesuai dengan event yang dia bawakan, dan dia juga membawakan acara dengan smart. Pasti kita akan tertarik. Nah, dan ketika membawakan acara pun tidak bertele-tele menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang tidak bagus. Nah, itu terutama pemilihan bahasa juga harus kita ungkapkan. Bagaimana kita bisa membawakan acara itu dengan baik, kemudian harus sesuai dengan konteks acara dan juga tidak bertele-tele sehingga audiens tidak feel bored ya terhadap kita. Mereka agak jenuh nih sama kita. Ketika kita membawakan acara, kita enjoy, bisa dinikmati, audiens juga nggak boring gitu. Intinya kita tuh harus pede ya Miss ya, Ya. harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya itu Ya dengan baik. benar. Oke. Semuanya harus disiapkan dengan baik dan disertai mental dan bismillah. Setelah semuanya kita siapkan, tinggal tawakal sama Allah, bismillah, bahwa karena ridho dan bimbingan Allah kita bisa membawakan semuanya, terutama acara dengan lancar. Nah, Itu yang harus diyakinkan iya. pada diri kita, Kak Meifa. Baik-baik. Nah, buat kakak-kakak nih yang kurang public speakingnya, suka nervous, bisa belajar ke Kak Ulfa. Nanti di chat aja di Instagramnya ya. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa nih Miss yang harus kita lakukan saat melakukan kesalahan di depan umum pada saat melakukan protokoler atau public speaking? Oke, intinya sebagai master of ceremony, bagian dari keprotokoler, nah ketika kita melakukan kesalahan di depan umum, jangan sungkan untuk meminta maaf dari audiens. Mohon maaf, contoh ketika kita menyebutkan salah nama nih kebanyakan atau salah gelar, mohon maaf, misalkan contoh harusnya Dr. Hajah Jahriyah Master Manajemen, kita bilang Dr. Anda Hajah Jahriyah Master Manajemen, maka mohon maaf seharusnya Dr. Hajah Jahriyah Master Manajemen. Nah, itu intinya jangan ya ketika kita become public speaker atau ketika kita become master of ceremony, bagaimana caranya kita bisa ketika kita melakukan satu kesalahan di depan audiens, kita juga harus pandai membawa suasana dan juga jangan sungkan untuk meminta maaf dan diulangi kembali apa yang seharusnya kita lakukan. Itu Kak Meifa. Lanjut nih Miss. Menurut Miss, bidang keprotokoleran yang ada di Saborus ini seperti apa nih? Nah, bidang keprotokoleran di Saborus itu biasanya diterapkan kalau di Saborus diterapkan dalam upacara-upacara yang diikuti dalam kepramukaan. Contohnya ada upacara penerimaan tamu, kemudian di acara pembukaan, juga di acara penutupan, kemudian ada upacara pelantikan Bantara, ada upacara pelantikan Laksana, dan juga ada acara-acara lain yang berhubungan dengan scout event atau acara-acara yang berhubungan dengan kepramukaan, yang berhubungan dengan keprotokoleran, yang nanti ada tata upacara atau ada aturan-aturan upacara yang harus kita laksanakan, gitu Kak Meifa. Baik, berarti keprotokoleran di Saborus ini udah tersusun dan tertata dengan rapi. Ya, saya kira sudah rapi.
Oke. Kak Meifa. Siapa lagi dong pembinanya Kak Ulfa? Ya, alhamdulillah saya bisa seperti ini. Tidak sendiri, saya bersama tim sukses yang luar biasa mensupport, yaitu Kak Asep dan Kak Pre, dan juga saya punya suhu yang luar biasa, Kak Haji Abdul Rahman Setia Permana, yang selalu kita jadikan panutan bahwa beliau bisa membimbing kita dan beliau juga bisa menjadikan Saborus lebih baik dan bisa mendidik putra-putri Saborus atau adik-adik Saborus menuju ke Saborus yang luar biasa. Apalagi di Saborus ini baru ada event pemilihan ketua DA baru, ya kan? Dengan terpilihnya Flora dan juga siapa? Kak Harfiel Pasha. Ya, Kak Harfiel Pasha. Maka banyak harapan dari kita, terutama Kak Meifa juga sebagai pelaksana, apalagi saya sebagai pembina, dan juga Kak Asep Saifuddin dan juga Kak Pre, banyak harapan bahwa ya bisa membawa Saborus ke arah yang lebih baik. Dan tidak lupa untuk selalu menjaga silaturahmi antara warga Saborus Man 1 Pandeglang. Baik, sebelum kita menutup materi pada siang hari ini nih ya Miss, apa pesan dan kesan Miss buat adik-adik Saborus yang sebentar lagi akan melaksanakan penerimaan tamu balik? Oke, adik-adik Saborus, mudah-mudahan dalam nuansa dan suasana COVID-19 kita tidak terlepas dari harapan bahwa Saborus nih ingin mengadakan upacara penerimaan anggota baru. Dan kita juga sampaikan untuk Bapak Kepala kita yang terhormat Pak Udin Ali Abbas, kita juga minta solusi bagaimana caranya supaya Saborus Mapan nih bisa melaksanakan acara penerimaan anggota baru dengan kita camping ya, camping tahunan kalau di pondok pesantren kita laksanakan dengan menerima anggota. Bagaimana caranya supaya kita juga bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan aman dan juga kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan dukungan dari semua pihak tanpa ada hal-hal yang diinginkan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya semuanya. Mohon doa dari warga Saborus semuanya bahwa ya mudah-mudahan paling lambat bulan Maret lah kita bisa mengadakan penerimaan tamu, atau kita nunggu waktu nih yang ditentukan oleh Pak Kepala kita, Pak Udin Ali Abbas, Master Agama, yang beliau juga masih menimang-nimang nih kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan penerimaan tamu itu, karena kan kita melibatkan orang banyak di tengah pandemi. Tapi kita selalu berdoa bahwa Saborus, adik-adikku yang kelas 10, jangan putus asa. Kita selalu semangat mengikuti latihan-latihan karena saya kira tidak ada yang sia-sia ketika kita melaksanakan apapun dengan kesungguhan. Insya Allah Allah akan memberikan hasil terbaik untuk kita. Selalu melibatkan Allah. Ya, selalu melibatkan Allah. Karena ya tanpa Allah kita bukan siapa-siapa, Kak Meifa. Iya. Gitu. Itu yang selalu saya tekankan untuk adik-adik Saborus. Oke, mungkin dicukupkan perbincangan kita pada siang hari ini. Sebelum kita menutup acara podcast hari ini, baiknya kita tes semangat dulu kali ya, Miss ya. Oke. Kalau misalkan saya bilang salam pramuka, salam gitu ya, Miss. Nanti kita pakai jargon Saborus. Salam pramuka. Salam. Salam pramuka. Salam. Salam pasukan menjada wajada. Oke, stay tune terus di channel YouTube Saborus. Jangan di skip ya, oke? Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.